Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Lutfi Alfiansyah dari kelas A dengan nomor NPM 18 09 10 21 007. Di sini saya akan membahas tentang tanda-tanda baca. Kalau dalam bahasa Arabnya alamatut tarkimi. Baik, pada awalnya penulisan tanda baca dalam bahasa Arab itu tanpa pemisah, dalam artian penulisannya disambung antara kalimat satu dengan yang lainnya, yang menyebabkan ketidakjelasannya atau ambiguitas dari kalimat tersebut. Guru besar Ahmad Zaki melihat pada penulisan bangsa Barat dan menemukan tanda-tanda baca yang telah ada dalam penulisan orang Barat, namun tidak ada dalam tulisan Arab. Pada kurun 1912 Masehi, Ahmad Zaki berpendapat bahwa sekarang sudah saatnya kita mengambil manfaat dari tanda-tanda baca dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, Ahmad Zaki membuat karangan dengan judul At-Tarkimi wa Alamatuhu. Rahasia mengapa pengarang memilih kalimat tarkim, dikarenakan kalimat tarkim memberikan arti, alamat, tanda kurung, tanda-tanda, isyarah, petunjuk, serta memberikan seni dalam penulisan dan penyusunan kalimat-kalimat tersebut. Orang-orang terkemuka di Kementerian Pendidikan Mesir sepakat memberlakukan dan menetapkan tanda-tanda baca di pendidikan Mesir. Hingga pada tahun 1932, Dewan Penulisan Bahasa menetapkan untuk memberlakukan tanda-tanda baca sesuai yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Umum, At-Tarbiyah wa Ta'lim, dan tanda tersebut diberlakukan pada semua penulisan bahasa Arab sampai sekarang. Nah, selanjutnya ada penamaan tanda baca dan bentuk atau simbol baca seperti yang sudah ditetapkan 1932 Masehi. Yang pertama nih ada al-waqfah. Ini titik, ada tanda titik. Yang kedua ada tanda titik dua. Yang ketiga ada tanda baca titik tiga di bawah untuk melengkapi itu. Yang keempat ada tanda kurung, tanda titik dua di atas untuk menjelaskan tersebut. Yang kelima ada tanda buat mengurungkan lebih jelas. Yang keenam juga sama. Baik, yang ketujuh ada tanda tanya, fungsinya untuk menanyakan sesuatu yang jika ingin ditanyakan. Yang kedelapan itu tanda seru atau tanda kalimat perintah. Yang kesembilan itu ada tanda kayak kurang. Yang ke-10 ada tanda koma yang berarti untuk memisahkan antara huruf pertama dan huruf kedua. Nah, bisa saya jelaskan dari awal tadi ada titik. Baik, yang tanda titik yang paling awal nih, titik yaitu dinamakan tanda henti. Diletakkan di akhir beberapa paragraf. Terkadang di dalam suatu paragraf tanda titik digunakan setelah beberapa susunan kalimat sempurna atau yang sudah beda pembahasannya. Yang kedua ada titik dua. Letaknya di antara kaul atau ucapan dan musyibah kaul atau menyerupai kaul, seperti berfirman, bersabda, dan berpendapat, dan kata yang diucapkan dan diantara sesuai dari pembagiannya, macam-macamnya, dan bagiannya, dan sebelum beberapa contoh yang digunakan untuk menjelaskan suatu kaidah. Yang ketiga, ada titik tiga yang berurutan. Diletakkan pada kalimat yang dibuang karena sebab atau faktor lain. Titik tiga di sini yaitu hanya berjumlah tiga, tidak lebih dan tidak kurang. Yang keempat, petik dua dalam penulisan Arab digunakan untuk meng-highlight sebuah pembahasan. Di dalam petik dua tersebut berisikan kata yang sama persis dengan kata sebelumnya. Yang kelima, tanda kurung diletakkan di tengah-tengah pembahasan, dikarenakan di dalamnya terdapat beberapa susunan kalimat yang beda pembahasan. Juga di dalamnya beberapa kalimat yang penting, penjelasan dengan kata lain tanda ini dilakukan. Tanda lain ini dilakukan dengan
haulan. 6 tanda kurung ini dikhususkan untuk ayat Al-Quran, pengganti dari tanda petik 2. Yang ketujuh, yang ketujuh ini tanda tanya diletakkan di akhir kalimat yang bertujuan untuk menanyakan sesuatu, atau dengan kata lain diletakkan di akhir pertanyaan, dan dihimbau tanda tanya diletakkan di akhir tulisan atau pertanyaan. Tanda tanya tidak diletakkan pada kalimat yang tujuan utamanya bukan untuk menanyakan sesuatu. Yang ke-8, tanda seru diletakkan di akhir setiap susunan kalimat ungkapan perasaan seperti kagum, bahagia, sedih, benci, memaksa atau menakuti, dan doa atau permintaan, dan diletakkan setelah kalimat tanya yang tujuan utamanya bukan untuk menanyakan sesuatu. Selanjutnya yang ke-9, ada tanda apa ini? Tanda hubung diletakkan di antara dua pokok pembahasan, yang mana pokok pembahasan pertama panjang dan sementara pembahasan yang kedua tertinggal, yang tujuannya yaitu untuk menunjukkan bahwa pembahasan yang kedua itu masih berkaitan dengan pembahasan yang pertama. Yang ke-10, tanda koma diletakkan di antara beberapa susunan yang tersusun dari kalimat-kalimat, maksudnya susunan kalimat sebelum koma dan setelah koma jika digabungkan menjadi kalam mufid, dan di antara beberapa kalimat yang menyerupai susunan, yaitu serupa dalam panjangnya. Contoh, aku membeli buku, gelas, roti, dan lain-lain. Dan setelah munada, dan di antara macam-macam sesuatu dan pembagiannya. Dan koma itu mengisyaratkan untuk berhenti sejenak. Jadi kalau misalkan kita baca ada tanda koma, itu berarti kita untuk berhenti sejenak untuk bernafas. Nah, dan selanjutnya ada tanda titik koma. Diletakkan di antara dua susun. Diletakkan di antara dua susun yang panjang yang tersusun dari himpunannya menjadi kalam mufid. Di antara dua susun yang mana susunan awal menjadi sebab dari susunan yang kedua atau sebaliknya. Sukron kathiron ala aktima minkum. Jika ada perkataan yang salah, tolong dimaafkan. Dan jika ada perkataan yang mohon maaf jika ada perkataan saya yang salah datangnya dari saya sendiri, dan jika perkataan saya yang benar datangnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.